warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah faqala aidan qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa sarul umur muhaddatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada matur para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Wiyono ingkang kawula tenggo-tenggo mau indah hasanahipun. Tidak ketinggalan Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Pagi Masjid At-Thayyibah ingkang kawula hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan doa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi mata nikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kula lan panjenengan sedaya waget makempal wonten ing panggenan ingkang penuh barokah punika saged anekani kewajiban kula lan panjenengan sedaya inggih punika thalabul ilmi. Monggo kula lan panjenengan sedaya ikrarkan kanthi syukur dirisan sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya ingkang kawula tenggo-tenggo syafaatipun pinjang dinten yaumil kiamah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pengaosan injing punika saderengipun monggo kula lan panjenengan sedaya kawiti kanthi bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pengawasan yang punika sampun kabuka dengan umur kita, mudah-mudahan menjadikan lancar tambahnya iman Islam kita dan membuka hati kita. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu yang kawula hormati, untuk acara selanjutnya punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada kasto panjenenganipun Ibu Hajah Menuk wekdal lan pangenan kawula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatan wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna bil Quran, irhamna bil Quran, irhamna bil Quran. Terima kasih untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya iman Islam kita, mendapat pahala bagi pembaca dan pendengarnya. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah, Asto panjenenganipun Bapak Wiono. Waktu dan tempat kami persilakan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarona fi kitabin sabil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaikal ladzina la khalaqahum fil akhirati wa la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan atau untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selamat, tiada ada suatu apapun. Salam serta salam semoga dicurahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta muklisin, termasuk kita semua sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pagi hari ini kami sampaikan sebuah hadis yang intinya kalau kami bikin temanya begitu, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman atau fenomena akhir zaman. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngan Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya dengan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu bihal kadhibu wa yakadzabu bihas sadiqu wa yutamanu bihal kha'in wa yukhawwanu bihal amin wa yantiqu bihar ruwaibidah qila wa marwaibidah qala ar-rajulu tafihu fi amril amah.
Pemirsa, hadis tersebut ini isinya tentang kebohongan, tentang kebohongan. Nah, kita telah diingatkan oleh Rasul dalam hadis yang lain yang bunyinya alaikum bisidqi, hendaklah kamu itu berlaku jujur, hendaklah kamu berkata apa adanya. Inasib koyah bilal diri, karena sesungguhnya bahwa kejujuran atau kebenaran itu menuju kepada kebaikan. Jadi dimanapun nek wong jujur itu membawa kebaikan. Wa inna birrayati ilal jannah, dan kejujuran itu akan menuju ke surga. Akan menuju ke surga. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan itu borok kuwi menuju pada kejelekan. Menuju pada kejelekan. Dan kejelekan itu akan menuju ke neraka. Ini Rasulullah telah mengingatkan. Karena hadis ini yang saya baca tadi, ini intinya yaitu fenomena akhir zaman. Bapak Ibu hormati, bahwasanya Rasulullah SAW ini telah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabdanya tadi. Oleh karena itu, apa yang telah disabdakan oleh Allah ini menjadi dasar kita sebagai orang Islam. Jadi setelah Al-Quran, kita lagi nganggo hadis ini. Ya, jadi kemanapun, dimanapun kita melakukan apa saja, itu harus ada contohnya dari Rasul. Eneng contohnya, nek ndak apa wae tanpa contohnya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah SAW bersabda, bersabda, saya tinggal ngasih sanawatun khoda'atu, bakal teko marang menungso, yaitu tahun-tahun sing akeh ngapusi, tahun-tahun sing akeh ngapusi, atau akan datang kepada manusia, yaitu tahun-tahun yang penuh kebohongan. Apa itu nanti mohon biasanya itu orang berkata bohong, nak ngomongnya bohong, kue biasanya ini, nek berubah ya kampanye, kampanye, sing wong ngumbar janji nek ngumbar janji muluk-muluk. Nah, mlono ana takonan, apa bedane pilgub karo pilkada. Lah iki lho, bedane apa kuwi? Nek pilgub pilihan bupati utawa pilihan gubernur kuwi, nek dadi kuwi malah lali. Nek dadi lali. Lali apa? Lali karo janjine mau. Janjine. Nek napa niku? Nek pilkada, niku nek lali malah. Nah, dadi kudune ndak tolong sasi kon mangan obate ora dipangan yo dadi. Ngono niku. Nggih. Lah mulo wonten hadis niki bakal teko marang manungsa ya kuwi taun-taun sing akeh wong sing padha gorok. Yusat baku fi hakadib, wong sing jujur, wong sing bener tundake, bener omongane, ana kenyataane, kuwi malah digorokke. Dia dianggap sebagai pendusta. Enten mboten ngoten iki. Orang itu berkata secara jujur, nek kuwi malah dianggap sebagai pendusta. Wong bener malah ora ana keturunan. Wong bener malah keblinger ora enten ya. Wong bener keblinger, wong jujur malah kujur, ngoten niku. Nek janjane kalau kita kembalikan kepada syariat Islam, ajaran Islam, tidak ada.
Wong bener malah keblinger, wong jujur malah kujur. Justru itu sebetulnya yang akan bagian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau nanti pada hari kiamat nanti. Kuwi sing bakal bener sing ngono kuwi mau. Ya. Wal kadzabu fi hasadik. Lan wong sing gaweane goro, akeh goroe kuwi malah dianggep wong sing bener. Malah dianggap wong sing bener. Wa yutamanu fi halqain. Adapun orang yang amanah tegese dapat dipercaya. Jadi wong nang ndi omongane selalu dapat dipercaya, omongan jujur. Nek iya ya ngomong iya, nek ora ya ora. Nek putih kandhake putih, ireng kandhake ireng, pokoke apa yang ingin diomongke, itulah orang yang jujur. Itulah orang yang jujur. Tapi dalam hadis ini wa yutamanu fi alqain, orang yang amanah, wong sing kena dipercaya itu dianggap sebagai pengkhianat. Itu dianggap sebagai pengkhianat. Ya wa yukhawanu bihal amin. Orang yang pengkhianat itulah yang dipercaya. Wayan tiku bihal ruwai bidoh. Dan dikatakan ruwai bidoh itu. Ruwai bidoh itu selalu dikatakan. Waman ruwai bidoh, apa to sing diarani ruwai bidoh kuwi? Kala dikatakan arrojul tafihu bi amril lama. Dene ruwai bidoh kuwi wong sing bodho tetapi ikut campur dalam urusan orang banyak. Jadi wong bodho tapi ikut campur dalam urusan orang banyak. Jadi lihat komentar. Jangan orang mudeng agama ning ya melu ngurusi ning agama. Orang mudeng hukum ngurusi ning hukum. Wis ora mudeng apa tapi dia itu ikut campur dalam urusan hukum. Padahal kalau dalam ajaran Islam segala sesuatu itu apabila ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, itu orang mudeng agama, ketok pinter ning agama, ngaku-ngaku pinter agama. Orang mudeng babagan hukum, ngaku-ngaku pinter hukum lan sapantalane. Maka apabila segala sesuatu tadi tidak diserahkan kepada orang yang ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Tunggu saja kehancurannya. Akan hancur. Nek kamu diserahkan oleh sing ra mudeng kula. Ibu-ibu yang hormati, dalam hadis tersebut terdapat pelajaran-pelajaran, di antaranya yang satu merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, di antaranya bisa memprediksi apa yang akan datang dengan izin Allah. Nah, ini kembali tadi bahwa Rasulullah SAW itu memang dengan izin Allah tadi itu bisa memprediksi sesuatu kejadian pada tahun atau bulan yang akan datang. Memprediksi itu memperkirakan itu memperkirakan. Nah, saya ini mukjizat apa? Mukjizat itu kejadian yang luar biasa, yang terdapat pada diri Nabi atau Rasul. Ini mukjizat diberikan oleh Nabi atau Rasul. Jadi baik lagi bahwasannya dalam hadis tersebut terdapat pelajaran, yaitu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya.
diberikan oleh Allah pada Rasulnya, yaitu bisa memprediksi apa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena itu sekalian, maka kita sebagai umatnya, sebagai umat muslim, ini hendaklah kita selalu berhati-hati. Ngati-hati yo nek ngomong apa yang ini, ya. Kalau janji yo tepatilah janji itu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mewaspadai bila seseorang berada di tahun-tahun yang penuh kebohongan, untuk mewaspadai bila seseorang berada di tahun-tahun yang penuh kebohongan, contohnya ini mau orang benar dianggap sebagai pendusta. Orang pendusta itu justru itulah yang dipercayanya, sehingga para pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah justru dikhianati. Para ulama itu artinya orang yang paham tentang agama, yang ingin melindungi umatnya dari kemungkaran, malah direndahkan fatwanya, direndahkan pengetahuannya, kepribadian mereka dilecehkan dan dibuat jauh dari umatnya. Dari nanti Pak, ini orang itu sudah tidak percaya lagi kepada ulama, justru ulama itu apa yang ia sampaikan, apa yang ia katakan itu dianggap sebagai pembohong, diremehkan. Jadi seorang percaya kalau ulama tadi, dan tidak ada yang percaya pada ulama tadi. Kemudian yang keempat, gerombolan pendusta, dan pendusta justru dibela oleh aparat yang seharusnya diberantas mereka. Yang seharusnya mereka itu memberantasnya. Sementara para ulama dimusuhi dan dibencinya. Jadi sekalian, ya kita nonton yang tahun-tahun yang penuh kebohongan itu keadaan seperti itu. Ini diprediksi oleh Rasulullah SAW, diperkirakan seperti itu. Jadi sumben itu, ini bukannya sumben, kalau jenenge zaman suwe-suwe suatu tua, termasuk pulau penyenang, tapi suwe-suwe suatu tua, berapa bakal nom terus itu. Karena gerombolan pendusta justru dibela oleh amanat yang seharusnya diberantas. Jadi yang tentu, nek wong sing napa salah malah dilindungi. Nek sing bener niku malah ditoke wae. Nah, ini karena ini dalam sebuah hadis, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah ini akan benar. Ini tidak hanya terjadi besok pada hari mendekati hari kiamat saja, tidak, termasuk saat sekarang atau waktu-waktu kemarin. Kalau tadi saya sampaikan, ini biasanya wong sungkeh ini nek wayah kampanye kayak kampanye ngubah suara ini bapak kok nek wong kampanye kan golek bolo. Akhirnya mereka yang mendengarkan itu nanti biar ikut mereka, biar ikut bergabung dengan mereka, memilih apa yang mereka sampaikan tadi. Kemudian media busuk, ya, media busuk penfitnah ulama dan umat semakin merajalela. Kamu jawabannya soalnya meremboko. Ini media busuk data yang tinggi, nek berita, ini beritamu berita bohong. Ini mung sarwa ngapusi. Kemudian yang berikutnya,
ulama su. Ulama su itu ulama yang jelek. Jadi ulama su itu ulama yang jelek yang menjual agama dengan dunia disanjung setinggi-tingginya. Ulama su ini ngedol agama. Apa-apa sarwa agama. Ternyata Bu. Saya yakin setiap siapa saja itu apabila berjanji ning ajaran Islam ucapin apa? Nek janji ini insya niku otomatis ya otomatis. Tetapi kita jangan sampai terlalu mudah, ojo kegampangan nguneke atau ngucape insya Allah. Bahwa kata-kata insya Allah itu artinya padha karo kita janji dengan Allah. Jika Allah mengizinkan, jika Allah memberi kelonggaran. Nah, tetapi kebanyakan orang rumangsa janjine wis ngucape insya Allah, terus wong ora gagas. Padahal yang namanya insya Allah, jika Allah mengizinkan, jika Allah memberi waktu, kan ya? Itu. Nah, itu harus kita usahakan dengan baik. Kok diusahake piye supaya ini bisa nekani karo janjine mau. Harus bisa. Harus kita baru berusaha. Ini ya kok gandeng rumangsa ngucape insya Allah kuwi digawe gampang. Digawe gampang. Dadi rasa disekani ora apa-apa ngucape insya Allah kok. Nah, ini kita janji dengan Allah. Oleh karena itu kembali lagi itu harus kita upayakan kudu diusahake sedapat mungkin untuk bisa menghadiri janji tadi. Toh andai kata tidak bisa karena ada sesuatu hal dengan janji insya Allah kalau Allah memberi izin terus nilai ada sesuatu yang mendadak contohnya garwane nopo putrane nopo itu sakit nah kan janji mau berada meninggal anak atau meninggal keluarga nah kan ya dia apa ke ini lah terus ditimbang-timbang abot ndi abot anake atau keluargane sing lara iki kudune ndang ditambahke dan di nopo periksakan ke dokter atau segera dibawa ke rumah sakit nek ora kuwi genah kok kaya lah rumah akhirnya panjenenganmu nggawa keluargane ning rumah sakit nah kalau orang itu terjadi seperti itu bahwa keluarganya yang rumah sakit mau itu kita segera memberi balasan memberitahu kepada yang dijatuhi contohnya ya pamannya kalau janji kalian ngapain benar keluarga aku loro dan secara tiba-tiba nah ini saya lalu memberi tahu pada Mas Pak Mas maaf saya tadi tidak bisa mendatangi janji saya karena keluarga saya baru sakit. Nah, ini ngajak itu, ya, gini. Nah, balik tadi waktu bahasanya orang-orang yang menjual agama tadi dengan mengatakan nama Allah. Contohnya itu insya Allah. Wawahi lan sakandalane. Ini. Ingatkan ya Bu, Pak Bu, kalau kita berjanji jangan semudah untuk mengucapkan insya Allah. Ya kudu dipikir tenang. Mau insya Allah, tegasnya nek Gusti Allah memberi izin, memberi izin. Monggo Gusti Allah yang memberi izin tenang. Ora duwe acara apa-apa, ora nek barengan apa-apa. Ning kene wis ora sah nekani sebab rumangsa wis ngucape insya Allah. Nah, itu tidak boleh. Kemudian janji tersebut atau pada hadis tersebut ini yang berkenaan dengan Al-Qur'an. Ini yang berkenaan dengan Al-Qur'an.
Ini di dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tak ada yang mendustakan dari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ya. Ini maksudnya para sekalian bahwasanya tujuan hidup di dunia ini, tujuan hidup di dunia ini, tujuan kula panjenengan, tujuan umat Islam urip ning donya iki tidak lain keselamatan pada hari penghitungan amal di akhirat. Penghitungan amal di akhirat. Itu keselamatan supaya selamat. Ya. Amal dan akidah kita di dunia ini akan diperhitungkan dan akan menerima balasan yang setimpal. Akan menerima balasan yang setimpal. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, sehingga mudah saja dia melampaui batas, mudah saja dia berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berkata bohong, mengingkari janji dan sebagainya. Jadi pada intinya Bapak sekalian bahwasanya kalau panjenengan urip ning donya iki golek slameting akhirat. Soalnya akhirat itu agar supaya kita itu selamat. Segala sesuatu yang kita pertanggungjawabkan ini agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kasih sayang pada kita semua. Memberi kasih sayang pada kita semua. Jadi segala sesuatunya itu adalah kita selalu berusaha agar supaya diri kita selamat nanti pada perhitungan amal di akhirat nanti. Jadi amal akidah kita di dunia kan diperhitungkan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tidak lain nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik itu kecil maupun besar, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis tadi. Maka janganlah kita sampai berkata itu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nek omong ya kudu sing ini kenyataan. Nek ijo yo yo, nek ora yo ora gitu. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Imran. Ini surat yang ketiga ayat 77. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat kebahagiaan atau tidak dapat pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak pula mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Itu ngeten Pak. Maksudnya yang benar. Maksudnya adalah orang-orang yang mudah mempergunakan janji-janji dengan bersumpah atas nama Allah. Ini pun ngatur ya. Jadi nek jenengan
duwe janji, itu harus diusahakan untuk bisa menepati, untuk bisa mendatangi janji itu. Jangan ucapan itu dibikin mudah dengan semudah orang itu. Maksudnya adalah orang-orang yang mudah mempergunakan janji dan bersumpah di atas nama Allah untuk memberi harta yang nilainya sedikit. Jadi harta itu nilainya kalau dibandingkan di hadapan Allah SWT bandingkan dunia kiamat atau adanya surga, itu nilainya amat sangat kecil sekali. Harta yang tidak dipunyai hanya sedikit, walaupun kehendaknya yang diharapkan itu sebesar gunung emas. Sinajanto yang diharapkan itu sebesar gunung emas, namun nilainya masih sedikit jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau buat sumpah tadi. Ini amat sangat kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan surganya Allah SWT, ini amat sangat kecil sekali. Nurani apa-apa. Lalu karena itu sekalian, maka kembali lagi apabila kita berjanji dengan siapapun, itu jangan mudah menggunakan atau mengucapkan kata-kata insya Allah. Ini kayak kamu yo memang mengucapkan kuwi seharusnya begitu. Ini mengucapkan yo kudu ane usaha nih untuk mendatanginya apa yang telah dijanjikan tadi. Tidak boleh sembarang tempat kita mengucapkan kepada orang itu kapanpun dimanapun, karena segala sesuatu tadi kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengertian, dan akhirnya mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu yang namanya urwai bidah tadi, orang yang bodoh tetapi ikut campur dalam urusan orang banyak. Artinya segala sesuatu itu kalau tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Karena segala sesuatu kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu yang mati, mungkin hanya itu yang pernah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah sampun kelampah dengan lancar. Mudah-mudahan dijadikan tambahnya ilmu, tambahnya pengetahuan kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah hormati, untuk acara selanjutnya sebelum penutup ada informasi infak pada pagi hari ini sebesar Rp133.000. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah panjenengan sedoyo diterima, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah hormati, sebelum acara ini ditutup, nanti dilanjut dengan sholat duha bersama dari saya selaku pembawa acara dari
dari dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.